Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di kelas psikologi kognitif. Ya, ini adalah pertemuan kelima atau keenam ya bersama saya. Hari ini insya Allah saya akan bahas mengenai memori. Jadi sebetulnya pekan lalu teman-teman yang presentasi mengenai materi memori ini sudah membeberkan beberapa teori ya, gamenya juga ada, penelitiannya juga ada, sudah sangat bagus. Terima kasih, saya apresiasi itu. Hari ini saya hanya akan menambah dikit-dikit aja teori tentang memori yang belum teman-teman sampaikan di kelas, gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita sepertinya harus langsung memulai nih. Nah, saya mulai dengan pertanyaan, kenapa memori penting bagi manusia? Atau pertanyaannya, apa memori penting bagi manusia? Iya, ya, jawabannya penting. Tapi kenapa memori itu penting bagi manusia? Salah satu alasan yang diakui oleh banyak orang adalah alasan survival, alasan bertahan hidup. Jadi kalau misalnya kita tidak punya memori tentang sesuatu, mungkin kita tidak bisa bertahan hidup. Ya, saya ke contoh, misalnya, mmm, seseorang tidak punya memori atau ingatan tentang ular itu berbahaya. Ular itu punya bisa dan ular bisa mematikan manusia, gitu ya. Bayangkan kalau misalnya, sedang santai terus ada ular di depan, ya nggak gimana-gimana, toh kita tidak punya memori atau ingatan tentang ular tersebut, ya udah seperti biasa. Ya kalau misalnya digigit, dan ularnya ternyata berbisa, akhirnya koit gitu ya, meninggal, ya kita juga yang repot ternyata. Nah, sehingga memori itu penting bagi manusia, salah satu alasannya karena survival, bertahan hidup. Kalau misalnya kita punya ingatan atau memori tentang sesuatu, itu bisa kita gunakan di masa depan untuk kita bertahan hidup. Misalnya sekarang, kita dalam keadaan, misalnya contoh lain ya, selain ular, dalam keadaan lapar itu ternyata agak menyulitkan gitu ya. Di masa depan karena kita punya ingatan bahwa lapar itu adalah suatu hal yang tidak disukai oleh manusia gitu kan, makanya manusia berusaha untuk tidak lapar. Caranya gimana? Ya mencari makan. Untuk bisa mencari makan, dia harus dulu mencari uang dulu. Untuk mencari uang dia harus bekerja, misalnya gitu ya. Itu, terhubung dengan memori di dalam kognisi manusia sehingga, ya saya bekerja untuk mencari, uang, menjemput rezeki gitu ya, karena saya ingat bahwa lapar itu adalah keadaan yang tidak mengenakan. Contohnya begitu, ya. Oke, lalu ada konsep lupa. Nah, kalau lupa apakah lupa juga penting bagi manusia atau tidak kira-kira ya? Kalau saya mikirnya ya penting juga. Lupa itu penting juga untuk manusia, karena masa hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak mengenakan selama kita hidup harus diingat-ingat terus gitu ya. Jadi ada mekanisme lupa, Allah menciptakan lupa bagi manusia untuk bisa, kita melanjutkan kehidupan kita sehari-hari gitu ya, tanpa ada rasa was-was dan lain sebagainya walaupun itu tidak bisa kita hindari gitu ya. Dua konsep itu, memori penting, juga lupa tidak kalah penting bagi manusia, ya. Ini di dalam bukunya Gazzaniga, saya merangkumnya ya, jadi, memori itu kita dapatkan dari informasi. Informasi itu ya kita dapatkan dari luar tubuh kita ya, bisa jadi sensasi ataupun proses berpikir kita, kalau proses berpikir berarti di dalam tubuh kita. Ya pokoknya ada sensasi atau proses berpikir, seperti yang sudah saya bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya kalau sensasi itu kita langsung masuk ke persepsi, dipersepsikan oleh kognisi kita, masuk ke dalam atensi, ya. Ketika kita melakukan atensi, gitu, di sini, kita bisa melakukan proses belajar. Proses belajar itu berarti kan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, kalau sudah melakukan atensi dan melewati proses belajar, maka, masuk ke dalam memori kita, si informasi yang tadi masuk melalui indera-indera, panca indera kita. Gitu ya, konsepnya seperti ini, informasi, dilanjutkan dengan proses belajar dan ditangkap oleh memori kita, seperti itu. Tapi memori yang seperti apa? Informasi yang seperti apa? Gitu. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan, hari ini. Ya, secara definisi dulu, memori ini adalah
proses yang terlibat dalam mempertahankan, mengambil, dan menggunakan informasi tentang apapun setelah informasi asli tidak ada lagi. Ini yang kuning-kuning ini sengaja saya highlight ya untuk mengambil kata kuncinya gitu ya. Jadi memori itu ya dia mempertahankan, mengambil dan menggunakan informasi. Ketika satu proses tidak dilalui, berarti itu bukan proses memori gitu ya. Setelah informasi asli tidak ada lagi. Kalau informasi aslinya masih ada di situ, ya itu bukan proses memori. Mungkin bisa jadi proses atensi saja, misalnya gitu ya. Saya contohkan. Nih, di sini ada gambar ya. Ada gambar seorang laki-laki ya mungkin sudah agak tua ya, parubaya. Ini menghadap ke satu jendela, dia menggunakan tuxedo, dia menggunakan jas, tangan kanan kirinya dimasukkan ke dalam saku celananya dan sambil menghadap ke kanan gitu. Itu tadi kita sedang memasukkan informasi yang kita lihat melalui visual ke dalam kognisi kita, gitu ya. Lalu, apakah kita bisa mempertahankan, mengambil, dan menggunakan informasi tersebut? Saya coba beralih, ya. Nah, ke slide ini lagi. Kira-kira apa yang teman-teman ingat dari sesosok pria yang tadi? Ya, yang saya ingat ada seorang pria parubaya, sepertinya dia adalah pimpinan dari suatu perusahaan, barangkali ya, menghadap ke jendela, dan dia melihat ke arah kanan. Melihat ke arah kanan, dia pakai taksido berwarna hitam, berwarna gelap, memasukkan tangan kanan kirinya ke dalam saku celananya. Gitu ya. Nah, itu yang tadi proses yang sedang saya jelaskan itu adalah mengambil atau retrieving ya, retrieving information dari si stimulusnya kan sudah tidak ada lagi di hadapan kita. Tidak ada, saya sudah berganti slide-nya gitu. Kalau misalnya saya slide-nya yang tadi lagi, terus saya mau mendeskripsikan pria ini, itu saya hanya sedang melakukan proses atensi terhadap gambar yang saya lihat. Gitu. Tapi kalau misalnya saya sudah berpindah, informasi stimulus aslinya kan sudah tidak ada lagi. Nah, itu saya coba untuk mengingat-ingat, tadi ngadepnya kemana ya? Pakai baju apa? Nah, memori itu seperti itu. Jadi pada intinya, dia mempertahankan, mengambil, dan menggunakan informasi tentang apapun. Visual, auditori, maupun indera-indera lainnya yang kita rasakan gitu ya. Setelah informasi asli tidak ada lagi. Oke, itu secara definisi. Kita lanjutkan. Di sini ada jenis memori. Saya sudah sempat nge-spill ya, nge-spill di pertemuan minggu kemarin, seingat saya. Ada 4 jenis memori. Yang pertama ada sensory memory, yang kedua ada short term memory, ada working memory, dan ada long term memory. Nah, jenis-jenis memori ini apa? Gitu ya. Tadinya mau saya pisah di split antara sensory memory, short term memory, working memory, satu pertemuan, dan long term memory satu pertemuan lagi. Tapi ternyata kayaknya agak lebih afdol kalau dijelaskan dari awal sampai ke akhir, gitu ya. Kenapa sih urutannya seperti ini? Kira-kira kenapa? Karena prosesnya juga seperti ini, ya. Kecuali yang short term dan working memory itu sebetulnya konsepnya mirip-mirip. Nanti kita lihat. Di sini saya masuk dulu ke anatomy of memory. Ya, banyak orang sudah tahu bahwa memori disimpan di hipokampus. Tapi apakah hanya di hipokampus? Jawabannya ternyata tidak. Ya, memori tersebar di beberapa bagian. Otak itu teraktivasi ketika kita melakukan proses memori, aktifnya di banyak tempat nih ya. Ada di fornix, anterior thalamic nucleus, dan lain sebagainya. Ada termasuk pasti ya yang penting adalah hipokampus dan parahipokampal cortex gitu ya. Ini juga yang lebih singkat barangkali beberapa bagian otak yang teraktivasi ketika kita melakukan proses memori, baik itu encoding-nya ataupun storage-nya ataupun retrieval-nya. Ya, ada frontal lobe, ada prefrontal cortex, ada visual cortex, amigdala, dan yang paling penting tentu saja ada hipokampus. Oke, kita masuk ke jenis
sensori memori yang pertama. Di sini ada contohnya nih, ada gambar A dan gambar B itu seseorang yang sedang megang apa? Kembang api ya. Nah, kembang api itu apa hubungannya dengan sensori memori, Bu? Nah, ternyata jadi sensori memori itu adalah ingatan yang hanya berlangsung milidetik sampai detik aja, nggak nggak lama-lama, gitu ya. Salah satu contohnya adalah ketika kita melihat kembang api. Terus kalau misalnya ada apa yang megang kembang api kan suka dibentukin apa ya, misalnya bentuk love atau bentuk nama, namanya misalnya siapa, Dita sayang kamu, nah gitu. Itu juga, adalah salah satu ketika kita melihat stimulus tersebut ya, secara visual, ada cahayanya kita tangkap, masuk ke dalam kognisi kita, itu merupakan sensori memori. Karena langsung beberapa detik hilang, si jejaknya, si stimulus aslinya tidak ada lagi di situ, gitu ya. Nah, ada 2 jenis sensori memori, ada echoic memory dan ada iconic memory. Echoic memory itu kalau berkaitan dengan auditory dan iconic memory berkaitan dengan visual. Yang kalau visual contohnya yang tadi ya, ada kembang api. Kita lihat sekilas, sudah, itu adalah sensori memori. Tidak bisa kita ulang, bisa kita deskripsikan, oh tadi bentuknya ini, kita sedang retrieval dari memori yang apa namanya, terjadi prosesnya di sensori memori. Atau misalnya ada ada teman ya, ada teman yang ngajak makan misalnya, teman ngajak makan, "Eh, aku suka sama kamu." Wah, misalnya gitu dijelaskan. Loh, itu sensori aslinya, stimulus aslinya sudah tidak ada lagi, dan dia tidak mau mengulang kata-kata dia. Apa ya, tadi dia dengar apa? Kalau kita bisa mengulangnya lagi, gitu ya, bisa mengingat, oh itu berarti echoic memory. Gimana Bu kalau misalnya ada yang ngomong terus kita nggak kedengeran? Ya berarti bukan sensori memori, itu belum masuk ke dalam memori kita, kitanya tidak atensi, misalnya bisa seperti itu, ya. Itu adalah yang berikutnya adalah short term memory atau disingkat dengan STM, ya. STM ini bertahan 15 sampai 20 detik. Kalau yang sebelumnya ada sensori memori, itu hanya bertahan milidetik sampai detik, kalau ini 15 sampai 20 detik, bahkan ada yang kurang. Untuk kapasitasnya sendiri, penelitian telah membuktikan bahwa manusia itu hanya bisa menyimpan short term memorinya sebanyak 7 plus minus 2. Artinya kapasitasnya hanya 5 sampai 9. Ketika lebih dari 9 item, gitu ya, 9 item, berarti misalnya ada 20 item atau ada 15 item, short term memorinya agak kesusahan untuk, dalam tanda kutip, menyimpan ingatan yang tersebut, gitu ya. Nah, di sini short term memory itu bisa lanjut ke long term memory, bisa juga lupa, hilang begitu saja. Ada 3 hal yang membuat hilangnya short term memory. Yang pertama ada decay. Decay itu secara harfiah artinya ingatannya busuk. Jadi kalau misalnya ada, saya contohkan ada deret angka ya, saya memperlihatkan deret angka, ada berapa misalnya ada 7 deret angka kepada rekan-rekan semuanya, terus saya minta untuk mengingat, dan itu sebetulnya masuk ke dalam short term memory teman-teman. Bertahan 15 sampai 20 detik, ya, menit-menit setelahnya atau 1 jam setelahnya saya nanya lagi. Tadi deret angkanya yang 7 itu apa aja? Angka berapa saja? Nah, bisa jadi teman-teman lupa karena decay ini. Jadi ingatan tentang 7 deret angkanya membusuk gitu ya, jadi lupa. Oh iya ya, apa ya? Karena tidak dimasukkan ke dalam long term memory. Nah, cara yang kedua, kenapa sih dari short term memory tidak masuk ke dalam long term memory? Bisa karena adanya proactive interference. Artinya adalah ingatan yang sebelum ditampilkan stimulus itu akan mengganggu ingatan yang baru. Gitu. Jadi ingatan barunya bisa jadi sulit masuk ke dalam short term memory atau sulit bertahan di short term memory karena kita sudah punya pengetahuan sebelumnya. Gitu. Berbeda dengan retroactive interference, kalau ini kebalikannya, justru ingatan yang baru mengganggu ingatan yang lama. Sehingga agak sulit dari short term memory masuk ke long term memory karena
ada istilahnya apa ya, penolakan dari si memori. Ada interference berupa retroactive interference. Begitu. Itu tentang short term memory. Nah, di sini ada konsep working memory. Ya, ada konsep working memory. Working memory itu adalah sistem berkapasitas terbatas untuk penyimpanan sementara dan manipulasi informasi untuk tugas-tugas yang kompleks. Nah, kita lihat di sini ada penyimpanan sementara. Nah, apa bedanya, Bu, working memory dengan short term memory? Gitu. Jadi, kalau yang saya pelajari dan di buku-buku juga beberapa sudah dengan gamblang menjelaskan bahwa konsep working memory itu menggantikan konsep short term memory. Jadi short term memory itu adalah teori memori yang sudah lama. Dan yang terbaru ada satu konsep working memory, dia artinya ya sama short term memory, tapi lebih apa ya disebutnya, lebih keren gitu ya, lebih banyak fiturnya. Nah, itu karena sudah upgrade. Nah, upgrade-nya apa? Karena ada manipulasi informasi. Gitu. Saya contohkan misalnya di sini. Silahkan, tidak pakai kertas, tidak pakai kalkulator, kita pakai otak kita ya. 23 dikali 3. Beberapa orang ada yang 20 dulu dikali 3. 20 kali 3 itu berarti berapa? 60. 60 masuk ke dalam otak kita. Nah, itu disimpan di short term memory dengan cara kita memanipulasinya. Caranya manipulasinya gimana? Yang 60 tadi kan disimpan. Tinggal 3 dikali 3-nya. 3 dikali 3 berarti 9. Oh, tinggal kita tambahkan. Nah, itu kan manipulasi. 60 ditambah 9 adalah 69. Berarti 23 dikali 3 adalah 69. Atau ada yang caranya dari 3-nya dulu. 3 kali 3, 9. 9-nya disimpan ya di dalam short term memory kita. Baru 20-nya dikali 3 dan ditambahkan. 2-nya dikali 3 ditambahkan di depannya. Gitu. Ya, jadi misalnya teman-teman masih bingung working memory dan short term memory apa bedanya? Sama aja, itu aja. Cuman working memory itu adalah istilah upgrade dari short term memory. Gitu ya. Ternyata manusia juga bisa memanipulasi informasi yang ada untuk tugas-tugas yang kompleks gitu ya, melalui kemampuan working memory. Kalau kita hanya membahas tentang ini ya, short term memory saja, itu tidak bisa memperlihatkan bahwa memori manusia itu ternyata seluar biasa itu loh, gitu. Sehingga ada ini diperkenalkan oleh Alan Baddeley ya, tentang working memory. Dan memang di dunia psikologi kognitif sendiri ya, working memory ini menjadi apa ya, primadona. Nah, sekarang ini lagi banyak yang meneliti tentang working memory. Kalau teman-teman tertarik, boleh misalnya kasih idenya ke saya, kita garap bareng-bareng. Gitu ya. Oke, ini adalah bagan working memory yang diperkenalkan oleh dan sudah diperkenalkan oleh Alan Baddeley, tapi sudah direvisi juga, gitu karena awal-awal tidak seperti ini bagannya. Nah, di sini ada central executive, ada phonological loop, ada episodic buffer, ada visual spatial sketchpad. Ketiganya, ya, phonological loop, episodic buffer, dan visual spatial sketchpad bisa masuk ke dalam long term memory melalui berbagai cara atau alternatif gitu ya. Tapi si ketiga ini, phonological loop, episodic buffer, dan visual spatial sketchpad diatur oleh suatu direktur, bisa dibilang gitu ya, bernama central executive. Kita bahas satu-satu ya. Oke, di sini phonological loop itu hold verbal and auditory information. Berarti di dalam phonological loop kita ada proses mengenai kemampuan verbal dan kemampuan auditori. Jadi informasi auditori dan informasi verbal itu diprosesnya di phonological loop. Berbeda dengan visual spatial sketchpad, dia akan memproses informasi-informasi visual dan spasial. Gitu. Sedangkan central executive ini di mana major work of working memory occurs. Jadi central executive itu memang dia mengatur semua hal ya, yang ketiga ini, phonological loop, visual spatial sketchpad, dan episodic buffer diatur oleh central executive.
Ya, jadi semacam direktur yang tadi saya bilang. Sedangkan episodic buffer, ini dia bisa menyimpan, bisa nge-link ya, bisa menyambungkan dan bisa mengintegrasikan dari berbagai informasi ke long term memory. Dan dari long term memory bisa diambil lagi ke working memory untuk kita proses, gitu ya, dan misalnya bisa kita manipulasi melalui episodic buffer. Gitu. Nih, saya balik lagi ke sini. Jadi phonological loop tadi verbal dan auditory ya, visual spasial sketchpad adalah visual dan spasial. Episodic buffer ini menjadi jembatan antara working memory dan long term memory. Sedangkan diatur semuanya di directory ini punya direktur bernama central executive, gitu ya. Oke, ini salah satu ilustrasi bagaimana working memory terjadi prosesnya di dalam kognisi kita. Kita lihat ada 2 orang perempuan, yang satu sedang bawa mobil, yang satu sedang pegang map, gitu ya, yang satu sedang pegang peta di HP-nya. Dan mereka berdua di dalam mobil sedang mendengarkan radio. Si perempuan yang baju warna benih coklat ya memberitahu ke pengemudinya yang perempuan berwarna baju biru, gitu ya. Nanti kita lurus dulu, setelah ada persimpangan yang kedua baru belok ke kiri. Gitu, si perempuan yang berbaju coklat itu. Nah, informasi dari maju 2 persimpangan dulu, baru belok ke kiri, itu ditangkap oleh phonological loop-nya si perempuan berbaju biru. Tapi bayangan bahwa di sini ya ada gambar petanya, oh maju dulu setelah 2 persimpangan belok kiri. Itu masuk ke dalam visual spatial sketchpad-nya dia. Diaturnya di situ. Semuanya diatur melalui central executive gitu. Ya, apakah masuk ke dalam apakah masuk ke dalam long term memory atau tidak? Tidak, ya tergantung dia mengulang-ulangnya atau tidak. Gitu. Sedangkan sensasi yang dia dapatkan dari suara di radio tidak dihiraukan. Gitu ya. Ini central executive juga dia berpengaruh, bukan berpengaruh. Central executive juga dia berperan penting dalam memfokuskan atensi. Nah ini ya, kelihatan? Nah ini, central executive focus attention on relevant message. Jadi karena yang dibutuhkan adalah arah dari kemana nih mobilnya harus dibawa, maka central executive bisa dikatakan memilih atensi mana yang mau diseleksi. Kita melakukan selective attention, bisa. Sedangkan yang radio tidak didengarkan. Nah, begitu salah satu contoh dari working memory terjadi pada manusia. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini ada bagian otak BA44, Broca area nomor 44 yang teraktivasi ketika manusia apa coba? Ketika terjadi phonological loop, gitu ya, atau ada working memory-nya aktif berhubungan dengan verbal dan auditory information. Ini teraktivasinya di sini. Sedangkan kalau visual spatial sketchpad bukan di sini. Kalau visual kita ingat ada di occipital ya. Spasialnya ada beberapa di occipital dan ada juga di parietal. Gitu. Oke. Saya lanjutkan. Ini adalah jenis memori yang keempat, long term memory, disingkatnya LTM. Ya, long term memory ini secara bagan di sini ada terbagi jadi 2, explicit dan implicit. Explicit artinya conscious, sadar. Implicit artinya not conscious, tidak sadar. Maksudnya apa? Nanti saya jelaskan. Ya, ini teman-teman perhatikan dulu bagannya. Oh, seperti ini ya. Jadi episodic memory dan semantic memory masuk ke dalam explicit, sedangkan procedural, priming, dan classical conditioning masuk ke dalam implicit. Oke, di sini kita lihat long-term memory. Tadi ada 2, ada memory explicit dan memory implicit. Saya ke explicit dulu. Memory explicit
tadi dikatakan bahwa memori tersebut adalah memori yang conscious atau sadar. Isinya atau konten dari memori tersebut dapat kita retrieve lagi, kita panggil, kita olah kembali secara sadar. Atau disebut juga memori deklaratif, karena bisa dideklarasikan, gitu ya. Artinya seperti hal-hal yang teman-teman pelajari sekarang seperti materi memori, itu adalah memori eksplisit. Karena secara sadar teman-teman memfokuskan, atensinya kepada slide ini, kepada penjelasan saya, maka secara sadar pula kognisinya tahu bahwa, oh ini sedang belajar, dan oh ini saya masukkan ke dalam memori eksplisit. Begitu. Sedangkan memori implisit itu terjadi ketika belajar dari pengalaman tidak disertai dengan mengingatnya secara sadar. Loh, apa bisa, Bu, memori itu masuk ke dalam diri kita tanpa kita sadari? Jawabannya bisa. Makanya itu masuk dikelompokkan, dikategorikan sebagai memori implisit. Oke, kita lanjutkan ya. Memori eksplisit itu, oh saya di sini ya. Di sini. Memori eksplisit itu ada 2, ya. Di sebelah kiri kita lihat ada semantik memori, sebelah kanan ada episodic memori. Semantik memori artinya memory for facts. Jadi, fakta-fakta yang terjadi atau pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya, sampai nanti, itu masuknya ke dalam semantik memori. Di sini contohnya ada nama-nama benda, ada tanggal penting, ada pelajaran ya. Oh, saya tahu bahwa, ini adalah kacamata. Itu masuk ke dalam semantik memori saya. Oh, saya tahu bahwa ini adalah mouse, gitu ya. Masuk ke dalam semantik memori saya. Itu di dalam memori eksplisit. Ada lagi, satu lagi adalah episodic memory, memory for specific experience from the past. Jadi, ingatan mengenai, apa namanya, pengalaman spesifik di masa lalu. Ya, contohnya di sini, kenangan dari suatu benda. Nama bendanya itu masuknya ke semantik memori, tapi kenangannya itu masuknya ke episodik. Contohnya tadi ya, oh saya tahu ini adalah kacamata. Dan nama kacamatanya itu masuk dalam semantik memori saya, tapi oh ini dibelikan oleh ibu saya. Nah, itu masuk ke dalam episodik memori saya. Dibelikan oleh ibu di Bandung gitu ya, itu masuknya ke episodik memori. Lalu tanggal pentingnya itu masuk ke semantik memori. Ya, tanggal berapa misalnya apa? Tanggal berapa kamu lahir? Nah, tapi itu juga bisa masuk episodik sih. Oke, boleh lah ya. Tanggal berapa kamu lahir misalnya? Saya lahirnya 1 Januari 2000 misalnya gitu. Bukan saya ya, misalnya ada contoh. 2000 mudah banget ya. Ya, 1 Januari 2000. Tanggalnya itu masuk ke dalam semantik memori. Tapi hal yang diingat pada tanggal itu masuknya ke dalam episodik memori. Gitu. Nah, berikutnya ada memori implisit. Nah, memori implisit ya. Oke. Memori oh jadi ini. Nah, dah. Memori implisit itu ada 3. Yang pertama ada procedural memory, yang kedua ada priming, dan ada classical conditioning. Procedural memory itu ingatan mengenai aktivitas fisik. Jadi makanya disebut sebagai prosedur, ya, procedural memory. Aktivitas fisik kita ingat secara tidak sadar, tapi masuk dalam ingatan jangka panjang kita. Disebut juga skill memory. Ya, kok bisa Bu procedural memory masuk ke dalam implicit? Implicit itu tadi ya, yang non-deklaratif, dan dia masuk ke dalam long-term memory tanpa kita sadari kita pernah tahu tentang hal itu. Contoh, kalau misalnya saya tidak bisa naik motor, terus teman-teman bisa. Saya tanya misalnya, Mbak atau Mas, tolong jelasin dong bagaimana caranya naik motor. Caranya naik motor, kan bingung. Ya, caranya naik motor, naik. Terus
nyalain gas gitu kan. Itu di dalam memori implisitnya teman-teman sebetulnya tidak sederhana seperti itu. Gitu ya. Memori implisitnya adalah apa, kalau misalnya mau digambarkan ya, digamblangkan gitu. Misalnya, naik motor itu kan kita harus ada kuncinya dulu. Tahu dari mana kalau misalnya kunci itu perlu untuk motor? Apakah kita secara sadar mempelajari bahwa motor memerlukan kunci? Enggak kan? Nah, makanya procedural memory mengendarai motor contohnya masuk ke dalam memori implisit. Oke, saya lanjutkan contohnya. Oh, mengendarai motor harus perlu kunci. Ketika sudah ada kunci, saya naik dulu ke motor, buka kuncinya. Ya, itu kan prosedur kan? Buka kuncinya ke kanan. Nah, itu. Sadar nggak selama ini? Buka kuncinya itu tidak ke kiri, tapi ke kanan. Buka ke kanan, gitu ya. Kalau motor yang sekarang berarti kita harus apa tuh? Naikin dulu standarnya. Standarnya kita naikkan. Terus di kita apa tuh disebutnya? Megang remnya, ya. Megang rem baru bisa di starter. Coba. Ternyata ada beberapa step untuk pada akhirnya bisa menjalankan motor tersebut, tapi kita secara nggak sadar, oh iya ya, ternyata kita mengingat-ingat itu, dan itu ada di dalam long term memory kita, tanpa kita sadari kita belajar step by step seperti itu. Kita hanya ngeliatin aja mungkin, barangkali kakak atau misalnya orang tua dalam mengendari motor, tapi itu secara tidak sadar masuk ke dalam long term memory kita. Gitu ya. Atau apa? Skill apa lagi yang barangkali tidak kita sadari ternyata kita punya skill itu ya, masuk ke dalam memori implisit yang ada di long term memory kita gitu. Apa misalnya ya? Menulis. Oh ini, apa mencari rata-rata di Excel misalnya ya. Ketika ada mahasiswa yang tanya saya, "Bu, gimana cara cari rata-rata di Excel?" Itu kan kalau saya yang nggak nyadar lagi ngejelasin, kalau saya nggak nyadar saya sedang menerangkan gitu, itu mungkin saya buka laptop tanpa bilang apa-apa, nyalain, buka Excel, datanya masukin, terus saya blok misalnya gitu ya, atau nggak usah diblok juga langsung klik sama dengan average, kurung buka, gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang ngelihat bukan ilustrasi, demonstrasi mencari rata-rata di Excel tuh bingung. "Sebentar Bu, sebentar, kok Ibu kecepatan ya?" Padahal saya tidak merasa itu kecepatan. Bisa jadi karena, cari Excel itu, cari average itu, tidak secara sadar saya pelajari benar-benar, ini ke sini, enggak. Saya hanya memperhatikan teman saya, barangkali ya, saya memperhatikan teman saya gimana, oh gitu, oh gitu, dah aja. Itu masuk ke dalam procedural memory ternyata ya, bisa. Bisa seperti itu. Tapi kalau beda ya, beda kalau teman-teman sedang dalam kelas mempelajari step by step mengerjakan mencari rata-rata dengan Excel. Nah, itu berarti apa? Ini dong, berarti masuknya sini, eksplisit yang semantik memory gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi main-main ngeliatin gimana caranya, tiba-tiba ingat caranya, nah itu berarti prosedural memory di memori implisit. Berikutnya ada priming. Priming terjadi ketika penyajian satu stimulus mengubah cara seseorang merespon stimulus yang lain. Ya, misalnya, apa, primingnya suatu stimulus mengubah cara seseorang merespon stimulus yang lain. Artinya adalah priming itu, apa ya, bahasa intinya itu misalnya asosiasi. Nah, itu ya, kita bisa mengasosiasikan dokter dengan rumah sakit. Ya kan? Itu adalah priming kita. Kita sudah melakukan priming ke dokter dan rumah sakit. Kita asosiasikan. Gitu ya. Apakah kita mempelajari bahwa dokter itu berasosiasi dengan kata rumah sakit? Kan enggak. Itu masuk ke dalam memori implisit kita. Secara tidak sadar ya kita tahu bahwa ya dokter kerjanya di rumah sakit atau misalnya berkutat di rumah sakit gitu. Dosen di kampus. Misalnya gitu. Atau contoh lainnya
Kalau bukan kata dan kata ya, tadi dokter dan rumah sakit, dosen dan kampus misalnya. Kita, kejadian, misalnya kejadian ya, kita sudah pernah menonton apa, Final Destination, pada tahu nggak ya anak-anak sekarang Final Destination? Kita pernah menonton suatu film yang di dalamnya memperlihatkan kecelakaan pesawat, misalnya gitu. Dan kecelakaannya itu, terjadi di tengah pesawat, misalnya gitu. Di tempat duduk yang tengah-tengah pesawat, dekat ke sayapnya. Nah, priming kita setelah menonton itu, bisa jadi kita pas mau pesen tiket, mau pergi ke mana, mau traveling ke mana, itu agak deg-degan. Aduh ini pesawat kira-kira nggak apa-apa gitu ya, kok takut, yang di Final Destination itu terjadi, gitu. Atau misalnya, ya okelah boleh naik pesawat tapi nggak mau duduk di dekat sayapnya, karena saya sudah pernah menonton itu, misalnya. Apakah itu dipelajari oleh kita? Kan tidak. Yaitu tiba-tiba masuk ke dalam long term memory kita melalui priming di memori implisit. Yang berikutnya ada classical conditioning. NS itu artinya natural stimulus atau neutral stimulus. CR itu artinya conditioning response. Ya, classical conditioning itu seperti contohnya di eksperimen Pavlov, ya. Pavlov mengeksperimenkan anjing, ya. Ketika anjing ada, ketika ada seekor anjing, maksud saya ketika ada seekor anjing, Pavlov nyalakan loncengnya. Tidak terjadi apa-apa, ya karena belum dikondisikan. Setelah itu melalui berbagai trial gitu ya, ketika seekor anjing itu ada bel dinyalakan, setelah itu dikasih makan. Ada bel dinyalakan, dikasih makan terus, melakukan percobaan seperti itu. Suatu hari setelah anjingnya sudah berhasil dikondisikan, gitu kan, anjingnya ngedengar bel aja, salivanya, air liurnya sudah keluar. Padahal belum ada makanannya pada saat itu ya, belum ada ya makanan atau dagingnya yang akan dimakan oleh anjingnya gitu ya. Nah, itu adalah contoh dari memori implisit di classical conditioning. Oh, ternyata classical conditioning itu masuk ke dalam long term memory kita secara tidak kita sadari. Nah, ini bisa saya hubungkan dengan anak-anak gitu ya. Anak-anak memang tidak pernah diajari bahwa ini, misalnya ini artinya, apalagi muka ibunya, muka ibu bapaknya sambil serius, gitu, atau gini, itu artinya diam. Dia nggak pernah tahu bahwa memori itu, ingatan itu tersimpan di dalam long term memory-nya. Sehingga itu kan classical conditioning ya buat anak. Ada berisik sedikit, ibu bapaknya lagi kerja, langsung gitu. Mecahin barang atau lagi main yang sangat berisik gimana, ibu bapaknya gini. Terus, terkondisikan ya, situasi yang seperti itu terkondisikan, suatu hari sudah besar gitu ya, dosennya masuk. Dosennya masuk nggak ngomong apa-apa, cuman gini doang. Bahkan nggak ada suara nggak ada gitu. Gini doang. Apa yang kira-kira dilakukan oleh si anak itu? Pasti diem. Karena dia sudah mendapatkan classical conditioning dari orang tua. Apakah itu dipelajari oleh anaknya? Tidak. Ya, itu secara tidak sengaja, secara tidak sadar masuk ke dalam memori implisit. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah ini adalah apa ya? Bagan memori. Jadi memori itu terbagi menjadi secara garis besar ada dua ya. Ada yang singkat dan ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Jangka pendek itu ada short term memory, working memory dan sensory memory. Sedangkan yang jangka panjangnya itu adalah long term memory. Long term memory dibagi menjadi dua. Ada deklaratif memory atau explicit memory yang tadi sudah saya jelaskan ya, dan ada non deklaratif memory. Deklaratif memory ada event atau episodic memory dan ada fakta di semantic memory.
Sedangkan non-declarative memory atau implicit memory ada procedural memory, perceptual representation system, classical conditioning, dan non-associative learning. Oke, ini sama aja sih ya yang tadi saya jelaskan priming. Habituation juga bisa conditioning, ya. Terus, dan di sini paling akhir, di sini ada otak yang teraktivasi ketika kita apa namanya, melakukan jenis memori tertentu. Ya, kita lihat ketika long term memory jenisnya deklaratif memory atau explicit memory ini teraktivasi di bagian medial temporal lobe dan middle diencephalon. Jadi ada juga neokortex ya. Jadi ada harus diingat-ingat neokortex, ada lobus medial temporal, dan ada otak tengah bagian tengah. Nah, middle diencephalon, otak tengah bagian tengah. Oke. Lalu kalau misalnya non-declarative memory atau implicit memory, procedural memory itu teraktivasi di bagian basal ganglia dan skeletal muscle. Kalau priming itu ada di perceptual and association neocortex. Kalau classical conditioning ada di cerebellum, ya, tepatnya di frontal lobe, lobus frontal. Kalau habituation sensitization itu reflex pathway. Jadi jalur yang otomatis. Oke. Saya lanjutkan. Nah, di sini salah satu contoh dari bagaimana working memory berhubungan dengan long term memory. Misalnya ada perempuan bilang, Jim dan saya, gitu ya. Jim dan aku kemarin nonton itu loh, film James Bond yang baru. Working memory-nya si laki-laki ini, si temannya, berproses seperti ini. Oh, dia kemarin pergi nonton film dengan Jim. Dah, di situ doang. Itu di short term memory. Long term memory-nya ya ada berhubungan dengan priming-nya, berhubungan dengan implicit dan explicit memory-nya ya banyak. Di sini oh iya, Jim kan si laki-laki, si cowok yang ditemuin Sarah 3 minggu yang lalu. Itu berarti apa coba? Episodik ya, episodik memory. James Bond itu berhubungan dengan 007. Itu priming, bisa. Bisa juga apa tuh? Episodik ada semantik. Nah, semantik. Atau aku juga pernah nonton itu gitu ya. Ada ledakan-ledakan keren banget. Nah, itu juga episodik memory. Sarah adalah fans berat dari James Bond. Berarti ini bisa jadi apa ya? Semantik atau episodik. Lalu yang terakhir, dari apa yang aku tahu tentang relationship gitu ya. Kayaknya mereka suka deh, saling suka si Sarah dan si Jim ini. Nah, itu kan bisa kita dikaitkan dengan apa? Bisa priming, bisa classical conditioning gitu. Gitu. Selanjutnya, ini adalah bagian otak yang teraktivasi ketika seseorang berproses di long term memory. Yang pasti ada hippocampus. Ya. Dan medial temporal lobe structures ini dilabeli dengan yang berwarna biru itu. Yang paling penting adalah hippocampus, betul ya. Long term memory ya. Kalau short term memory apa? Coba working memory juga apa? Nah, itu bukan hanya di hippocampus. Oke. Jadi tadi saya sempat bilang bahwa dari short term memory itu bisa masuk ke dalam long term memory melalui berbagai cara, dan bisa dari long term memory balik lagi ke short term memory dari berbagai cara juga, atau dari short term memory tiba-tiba hilang. Nah, gitu. Ya, kalau misalnya saya tanya lagi, kira-kira yang tadi ada 3 hal yang bisa menghilangkan ingatan short term memory apa saja, teman-teman? Boleh dibahas? Nah, gitu, boleh dikatakan, disebutkan, ada 3 saya ingat. Kenapa saya ingat? Karena itu sudah masuk dalam long term memory saya. Tapi kalau di teman-teman kayaknya masih short term memory. Apakah masih ingat? Kalau sudah lupa berarti ada beberapa hal tadi ya, yang decay, lagi
Nah, saya juga jadi lupa. Nyontek dulu. Ada, oh ya, proactive interference dan retroactive interference. Nah, sedangkan yang ini bisa nih ternyata kalau short term memory mau masuk ke long term memory. Ya, di sini ada beberapa istilah, bukan caranya ya, ada beberapa istilah yang terkait dengan masuknya short term memory ke long term memory. Yang pertama ada encoding. Encoding ini adalah proses masuknya informasi dan pengalaman. Sebetulnya dari awal informasi masuk dan ditangkap oleh diproses oleh short term memory itu juga sudah encoding. Tapi beberapa buku bilang bahwa si encoding itu dari short term memory ke long term memory yang diulang-ulang gitu ya. Bisa disebutnya sebetulnya ada yang bilang rehearsal gitu. Lalu ada storage atau penyimpanan. Di sini ya penyimpanan memorinya. Kalau teman-teman pernah nonton film SpongeBob yang episode apa ya? Dia perlu mengingat-ingat sesuatu, terus dia buka-buka locker gitu kan, buka-buka locker. Aduh ini di mana di mana? Nah itu adalah storage-nya, penyimpanannya. Tapi ketika si file itu mau diambil, itu disebut sebagai retrieval. Retrieval itu adalah pengaksesan atau pengambilan kembali memori yang tersimpan. Gitu. Ya, masuknya adalah encoding, disimpan di storage. Kalau mau diambil lagi, kita melakukan proses yang disebut sebagai retrieval. Di sini, oke, ada dari 2 buku ya. Mirip-mirip sih. Hubungannya antara semua memori. Nih, kita input ditangkap oleh sensory memory, masuk ke dalam short term memory. Kalau misalnya lupa, kalau hilang, membusuk tadi ke output. Tapi kalau ada rehearsal, kita ulang-ulang terus si informasi yang kita dengar, itu yang warna hijau, itu adalah encoding, masuk ke long term memory. Suatu hari kita memerlukan lagi memori itu, ini yang tanda panah berwarna hitam, ya itu proses retrieval. Nah, sedangkan di bukunya Eysenck dan Kane, itu informasi masuk ya, sensory stores, itu kalau kita lakukan atensi masuk ke short term store. Kalau kita lakukan rehearsal, diulang-ulang, masuk ke dalam long term store. Bisa ada beberapa cara hilang gitu ya, jadi kita lupa. Ada decay, ada displacement, dan ada interference. Tadi decay itu adalah informasinya jadi membusuk, displacement artinya ada informasi baru yang menimpa informasi lama sehingga kita jadi lupa informasi yang lama tersebut. Ada juga interference yang tadi 2 ya, proactive dan retroactive interference. Jadi apakah pengetahuan kita sebelumnya mengganggu pengetahuan yang baru atau sebaliknya, pengetahuan yang baru mengganggu pengetahuan yang lama. Gitu. Ini juga salah satu contoh dari integrasi keempat memori ya. Kalau short term dan working memory ini barengan. Suatu hari ada seorang perempuan ya ingin pesan pizza gitu. Udah deh pesan pizza. Yang dia lakukan adalah dia mencari di laptopnya, di komputer. Nah, ketika dia mencari, itu masuk ke dalam sensory memorinya. Ini yang ada kotak merah yang paling atas ya, gambar A, sensory. Nah, setelah dia melihat ada banyak tulisan, yang mana ya yang nomor pizza. Oh, ternyata dia nomor pizza itu 5555100. Nah, setelah dia baca itu 5555100 masuk ke dalam short term memorinya di gambar B. Di gambar C dari komputernya dia perlu untuk nge-save di HP-nya. Nge-save 5555100. Terus diulang-ulang 5555100. Ya. Di short term memory dilakukan rehearsal. Lalu setelah disimpan HP-nya, dia memorizing lagi. Diulang-ulang lagi. Ya, ini yang tanda panah hijau itu encoding tadi ya. Masuknya informasi dari short term memory ke long term memory. Dia ulang-ulang lagi. 5555100 nomor pizza.
Besoknya, besoknya kalau misalnya sebetulnya, eee, nomor tadi 5555100 sudah masuk ke dalam long term memory, ketika dia buka HP, langsung aja dia butuh untuk lagi, mengambil kembali ingatannya yang sudah ada di long term memory ke short term memory atau ke working memory untuk dia ngetik di HP. 5555100 baru dia telepon ke tempat pizzanya, gitu. Jadi, ya si short term memory dan long term memory ini bisa bolak-balik gitu ya, bisa masuk ke dalam long term memory dan bisa digunakan working memory dengan cara di-retrieval, begitu. Ini juga salah satu contoh, rangkuman ya, rangkuman oh saya di sini deh, oh saya di sini, nah saya di sini, biar fokusnya ke saya. Rangkuman dari memori yang sudah kita pelajari hari ini. Nah ini. Kalau sensory memory contohnya kembang api, flash gitu ya, atau misalnya secara suara yang, suara tapi tidak bisa kita dengar lagi, misalnya. Kalau short term memory ini ada angka-angka yang contohnya ada deret angka ya, nomor HP misalnya atau nomor telepon. Dulu nomor telepon rumah tidak terlalu banyak, kalau nomor HP kan sekarang ada 12 sampai 13 digit ya. Itu tidak bisa jadi contoh short term memory karena kapasitasnya hanya 7 plus minus 2. Nah, yang sebelah sini, yang sebelah kanan, ini ada tipe-tipe long term memory. Ada long term episodic, misalnya, ini siapa ya, oh ini saya deh sama suami ya. Saya dan suami pergi piknik, waktu itu ingat ke, Jogja misalnya gitu. Nah, long term proseduralnya, bagaimana mengendari sepeda itu mungkin tidak bisa saya jelaskan, tapi saya bisa mengendarainya. Saya ingat, oh kayak gitu ngendarain sepeda. Saya pernah belajar waktu kecil, tapi nggak step by step. Saya cuma ngeliatin, cuma ditunjukin, yang ini diinjak pedalnya gitu-gitu. Itu long term memory prosedural. Dan ada long term semantik. Pada tanggal 30 Maret 2001, waktu itu saya SD, misalnya gitu ya. Itu contoh dari integrasi ke 4 memori. Oke. Nah, ini. Saya di atas lagi. Ting. Waktu penyimpanan memori, ini saya rangkum ya. Tadi kita sudah bahas sensory memory, short term and working memory, and also long term memory. Ini kalau sensory memory itu terjadi di milidetik sampai dengan detik ya. Kalau short term dan working memory detik sampai menit. Kalau long term memory bisa dari menit sampai ke bertahun-tahun, bisa berabad-abad, bisa windu-windu. Sudah sewindu gitu ya. Masih ingat aja. Bisa. Itu masuknya ke long term memory. Lalu di sini ini apa nih? Oh iya, rangkuman dari keempat memori yang sudah kita pelajari ya. Ada sensory memory, ini waktunya millisecond sampai second. Kapasitasnya sangat besar, tapi mudah lupa. Apakah disadari? Tidak disadari ternyata ya. Tapi dia tidak bisa masuk ke long term memory karena hanya millisecond sampai dengan second. Kalau saya nanya di tahun baru 2020 melihat kembang api kayak gimana bentuknya? Mungkin lupa. Ya, tapi kalau sama siapa? Nah, ini. Sehingga sensory memory tidak masuk ke dalam long term memory. Dia punya kategorinya sendiri. Bagaimana mekanisme dari kehilangan sensory memory? Biasanya itu decay, pembusukan, sudah lama. Lalu ada short term and working memory, bisa bertahan selama beberapa detik sampai beberapa menit. Kapasitasnya terbatas, hanya 7 plus minus 2 item. Jadi 5 sampai 9. Apakah conscious awareness? Sadar? Iya, sadar. Kita mendapatkan short term memory dan working memory. Mekanisme dari kehilangan memori tadi bisa dari interference ya, intervensi dari memori yang baru ataupun memori yang lama, dan juga bisa decay. Nah, di sini ada long term non-deklaratif dan long term deklaratif sama ya, minute to years, dari beberapa menit sampai beberapa tahun. Kapasitasnya sangat besar,
Tiap orang beda. Dan di sini ada apa perdebatan, apakah intelijensi mempengaruhi kapasitas memori seseorang? Nah, itu tidak akan saya bahas biar tetap menjadi perdebatan ya. Silahkan teman-teman mau percaya yang mana. Oke, saya balik lagi ke sini. Kalau yang non deklaratif itu tidak kita sadari, kalau yang deklaratif kita sadari bahwa kita dapat memori itu. Dua-duanya juga mekanisme dari kehilangan apa lupanya bisa kehilangan itu adalah primarily interference. Oke. Ini ada memory error ya. Sebetulnya banyak memory error, kesalahan memori. Saya yang presentasi semester. Pertemuan kemarin sih pada bahasnya yang diagnosa klinis banget ya. Kayak apa tuh demensia, Alzheimer dan lain sebagainya. Sebetulnya yang saya inginkan itu yang kita sebagai manusia normal gitu ya, yang tidak terjadi apapun di dalam memori kita, kita bisa melakukan kesalahan dalam memori. Sebetulnya kalau Sketcher ini di tahun 1999 nulisnya Seven Sins of Memory. Jadi 7 dosa dalam memori manusia. Ya, artinya kita bisa melakukan ketujuh hal ini bergantian di keseharian kita. Gitu ya. Ada 7 kesalahan memori terbagi ke dalam 3 kategori. Ada kategori lupa, kategori distorsi, dan ada kategori persistence. Kita ke kategori lupa dulu. Ya, ada yang pertama adalah transience. Transience itu artinya pembusukan memori dari waktu ke waktu. Ya. Apakah mirip-mirip dengan decay? Bisa dibilang gitu, tapi ini hal yang berbeda. Gitu ya, misalnya. Kalau dulu di waktu kita TK barangkali ya, kita sangat ingat guru-guru kita, ada ibu ini, ibu ini, ibu ini, gitu kan. Ada ustazah ini, ustazah ini, ustazah ini. Ya, anak saya juga sekarang umur 4 tahun ingat, oh di sekolahnya ada ustazah A, ustazah B, ustazah C, ustazah D, gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, memori itu bisa membusuk. Coba saya sekarang ditanya, Bu Tessa, guru TK-nya siapa? Siapa ya? Padahal dulu saya ingat sekali nama-namanya. Nah, sekarang lupa. Apakah artinya itu tidak dilupakan, tidak masuk ke dalam long term memory saya? Bisa jadi masuk, tapi karena sudah banyak memori yang lainnya masuk, sehingga nama-nama guru di TK itu menjadi busuk. Nah, yang kedua ada absent mindedness. Ini bisa jadi tidak atensi sehingga ingatan tentang sesuatu itu lemah. Contohnya, kita pulang dari kampus, simpen kunci mobil kita tanpa diperhatikan gitu ya, lempar aja di atas kasur misalnya. Tapi kita nggak lihat kasurnya, ya kita hanya lempar, misalnya seperti itu. Pas malam kita butuh untuk bawa mobil lagi, baru ingat bahwa kita tidak menyimpan kunci mobil di suatu tempat spesifik, gitu ya. Cuma asal lempar aja. Tadi di mana ya kunci mobilnya? Itu karena kita tidak melakukan atensi. Ingatannya lemah. Gitu. Yang selanjutnya ada blocking. Ini masih di kategori lupa. Blocking itu tidak dapat diaksesnya memori dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalnya pernah terjadi ya, kita lagi cerita seru banget ke teman, misalnya lagi cerita, temannya tiba-tiba menggal cerita kita. Misalnya, tadi aku ketemu sama si X, dia pakai baju warna, sebentar, tadi kamu, nah, misalnya nanya gitu ya. Padahal kita baru mau menyebutkan, tadi si X pakai baju warna biru. Tapi karena teman kita motong omongan kita, tadi kita mau ngomong apa ya? Si X pakai baju warna apa ya? Di otak tuh ingat warna biru, kelihatan bagaimana jelasnya si teman kita yang sedang diceritakan itu pakai baju warna biru. Tapi kok nggak bisa keluar birunya? Nah, itu bisa jadi blocking. Atau misalnya karena cemas. Ya, karena cemas, seorang trainer, misalnya seorang trainer, dia baru, jam terbangnya juga tidak terlalu, belum banyak, biasa ke siapa misalnya? Biasa ke orang tua siswa,
tiba-tiba harus ngomong di hadapan para menteri. Nah, ini lagi seru-serunya gitu ya, menjelaskan, "Ya, Bapak Ibu, jadi bahwa, kita itu perlu melakukan apa ya, gitu, blocking." Memorinya itu tiba-tiba lupa. Padahal di otak ada, tapi di mulut tuh susah gitu untuk ngeluarin. Bisa juga ada kata-kata yang, apa ya, saya mau ngomongin itu gitu, hal itu, konsep tentang itu, tapi lupa juga apa yang harus saya sampaikan. Begitu. Ada kategori kedua, ini adalah distorsi ya. Distorsi itu yang pertama ada attribution. Misattribution itu mengatribusikan ingatan ke sumber yang salah. Misalnya, saya pernah bermimpi ke mana misalnya ya, saya pernah bermimpi melihat anak saya naik sepeda, misalnya gitu ya. Karena mimpi itu kan random. Pas besoknya, pas besoknya, saya nyuruh anak saya naik sepeda. "Ayo dong kamu naik sepeda." Terus dia kaget. "Oh, kan saya belum bisa naik sepeda, Bu." Gitu. "Loh, kan waktu kemarin naik sepeda bisa." Nah, ternyata saya salah mengatribusikan, gitu ya. "Oh iya, itu kan mimpi saya, tapi kok, saya bisa bilang bahwa itu adalah suatu hal yang terjadi secara nyata," gitu. Jadi itu bisa dikira nyata padahal itu mimpi. Contoh yang lain kira-kira apa ya? Yang paling masuk akal sih mimpi itu ya, untuk misattribution. Nah, yang berikutnya saya lanjut lagi ke suggestibility. Ini adalah memori yang ditanamkan melalui sugesti saat retrieval aktif. Nah, ini juga ada pertanyaan di kelas mana tuh? Bu, bagaimana dengan orang yang dihipnotis? Kok bisa sih nama which is masuk ke dalam long term memory? Nama kamu siapa? Itu kan masuk ke dalam long term memory kita ya. Dan itu selalu kita ulang-ulang. Pasti ingat. Kok bisa ketika dihipnotis kita lupa nama? Nah, ini melalui suggestibility. Jadi ada sugesti-sugesti yang ditanamkan bahwa kamu akan lupa namamu, gitu. Sama seperti sekarang. Karena memori itu adalah materi yang paling susah, saya kasih sugesti ke teman-teman bahwa materi yang paling susah inilah yang paling diingat sampai akhir hayat. Nah, bisa gitu ya. Jadi ketika mau retrieval justru malah makin menguatkan, bisa. Lalu ada yang nomor 6, itu bias. Bias itu distorsi retrospektif terkait dengan pengetahuan dan keyakinan saat ini. Retrospektif tadi ya, ke pengetahuan yang baru mengganggu pengetahuan yang lama. Jadi numpuk-numpuk. Numpuk-numpuk. Misalnya teman-teman sekarang belajar tentang memori sama saya di psikologi kognitif. Lalu teman-teman S2 nih di luar negeri ngambilnya misalnya yang jauh banget dari memori apa ya? Psikologi olahraga, misalnya gitu. Walaupun tetap ada kaitannya, tapi ngambilnya psikologi olahraga. Kira-kira materi tentang memori ini akan lupa nggak ya? Bisa jadi lupa, karena sudah banyak terpapar materi tentang psikologi olahraga. Bisa seperti itu. Bias ya, distorsi retrospektif. Dan yang terakhir, ya kalau 6 tadi, lupa dan distorsi adalah hilangnya memori, itu kan kesalahan juga. Tapi kalau misalnya yang ketujuh ini ada spesial banget, spesial pakai telur ya, persistensi itu berbeda dengan tipe kesalahan memori yang 6 sebelumnya. Ya, sekali lagi, kalau yang 6 ini adalah kita kehilangan atau kita lupa memori kita, kalau yang persistensi itu justru kita ingat terus. Kan itu juga suatu kesalahan ya, bagaimana suatu informasi atau peristiwa tidak dapat kita lupakan. Mau pengen lupa, tapi kok susah banget. Nah, itu juga kesalahan yang terjadi di dalam kognisi kita, di dalam memori kita, melalui cara persistensi. Itu menurut Sketcher ya, seru banget. Untuk penelitian di artikel yang dia terbitkan di tahun 1999 ya, sampai sekarang kayaknya ini masih seru untuk dibahas. Begitu. Oke, sampai sini sudah selesai ya. Terima kasih, thank you very much untuk perhatiannya sampai di menit terakhir. Ini ada 4 referensi yang saya gunakan di slide ini. Ya, ada dari Eysenck, Gazzaniga,
Goldstein dan Skechers gitu. Eh apa namanya? Boleh teman-teman kalau ada yang mau bertanya di kolom komentar, jangan lupa komen, like and subscribe. Waduh, udah kayak YouTuber ya. Atau misalnya bertanya di on class. Saya harap kalau misal bisa dipahami ya bisa dipahami materi tentang memori ini maksud saya gitu. Kalau misalnya agak bingung, boleh diulang lagi di menit-menit yang teman-teman barangkali agak kesulitan. Begitu, terima kasih. Sekian dari saya. Saya tutup dulu. Have a nice day. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan untuk membahas tentang Islam dan kondisi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.